Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang DHCP server. Nah, langsung aja ke langkah-langkahnya. Kita buka, kita menuju ke file tempat backup kita yang masih fresh Debian-nya. Nah, yang ini ya. Kita gandakan. Oke, tunggu dia proses. Kemudian kita ganti namanya sesuai dengan materinya, yaitu DHCP server. Nah, kalau sudah, kita open pakai VirtualBox. Nah, ini dia ya. Kita finish saja biar dia proses. Nah, kalau sudah, kita setting terlebih dahulu jalur port yang akan kita gunakan. Ya, kita setting sekalian aja namanya ini, yaitu DHCP server. Nah, pada bagian network kita pakai adapter 1 itu untuk sumber internet, kita pakai mode NAT aja ya. Mode NAT atau bridge terserah. Ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa pastikan dia allow all. Adapter keduanya nanti yang akan mengarah ke klien. Ya, berarti pakai VirtualBox host only juga ya, karena kita tesnya pakai Windows 7. Jangan lupa allow all. Kalau sudah, oke kan. Nah, kemudian kita jalankan start. Oke, karena kemarin kita backupnya pakai full mode. Nah, baik, tunggu prosesnya. Nah, kita login dengan super user, yaitu root, passwordnya admin, seperti yang pernah kita buat. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita memasukkan DVD 1, 2, dan 3 ke virtual Debian-nya. apt cd-rom add. Sebelum kita enter, kita tekan tombol kanan CTRL sama home. Kita pilih device optical drive. Nah, kebetulan Debian-nya sudah ada di sini. Kalau belum ada tinggal cari aja ya. Kita mulai dari DVD 1, enter. Nah, sudah selesai, kita keluarkan, kemudian kita kenalkan untuk DVD kedua. Oke. Nah, sudah dimasukkan juga, dan yang terakhir adalah DVD ketiga. Oke. Ya. Jadi ketiga DVD kita sudah masukkan ke dalam virtual Debian-nya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat IP address untuk setiap portnya, ya. Kita lihat dulu dia IP address, singkatannya IP aja, enter. Nah, di situ ada nomor 2 dan 3. Nomor 2 itu mpost 3 untuk yang adapter 1 yang bridge. Kemudian mpost 8 itu untuk yang host only adapter. Host only adapter. Lebih baik kita buatnya ke internal aja. Host only nanti IP-nya akan mengikuti. Baik, kita setting dulu.
kita setting dia ke internal dengan nama client 1 aja ya. Nah, oke, baik. Kalau sudah, kita kembali. Nah, oke. Kita setting di bagian network interface, kita membuat IP address-nya setiap port tersebut. Oke. Di sini kita buat auto mpost 3, device mpost 3, inet DHCP, karena kita mendapatkan IP dari sumber internet. Kemudian tuh mpost 8, device mpost 8. Nah, ini untuk kliennya kita buat secara statik atau manual. Addressnya kita buat 192.68 misalnya 20.1, prefix 24 atau kelas C. Kalau sudah, Ctrl X Y enter, kita lakukan perintah restart init D networking restart. Tunggu dia merestart networknya. Nah, kalau sudah, coba kita lihat IP-nya sudah ada. Nah, mpost 3 itu IP-nya 33.241. Untuk yang mpost 8 itu 20.1. Nah, sudah jadi dia ya. Nah, kalau sudah, kita telah membuat IP address. Kemudian kita install apt install, yaitu ist DHCP server. Oke, keluar pertanyaan yes. Dia meminta binary 2, kita masukkan binary DVD kedua. Oke, dia proses menginstal, kita tunggu. Nah, kalau pesan file seperti ini, ya karena kita memang belum mengkonfigurasi si DHCP servernya, kita abaikan aja ya. Baik, kalau sudah, yang pertama kita lakukan edit yang namanya dhcp.d.com. Oke, tekan tab aja ya kalau mau cepat. Nah, yang di sini kita menuju ke membuat ring IP-nya. Nah, bagian ini pagarnya kita hapus sampai yang ini. Kemudian IP-nya kita buat. Nah, subnetnya itu 192.68.20.0 dengan netmasknya itu adalah kelas C. Kemudian rentang IP-nya kita buat 68.20.2 sampai 20.30 aja untuk sementara ini. Sedangkan domain name servernya ini kita buat IP servernya. Nah, domain name-nya misalnya kita buat tkj.net. Nah, ini root-nya itu sama dengan IP server kita. Broadcast-nya ini berarti 92.68.20.255. Dipelajari kembali cara menentukan netmask, subnetmask, network, broadcast, gateway ya. Oke, kalau sudah, kita keluar layar editor. Kemudian kita lakukan edit bagian nano etc default daripada ist DHCP servernya.
Nah, di sini kita pakai yang versi 4 yang menuju ke arah kliennya, berarti Mpox 8. Itu aja. Keluar layar editor, kemudian kita pakai versi 4 ya, IP versi 4, berarti kita edit sysctl.com. Nah, kita aktifkan yang net versi 4 ini. Baik. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini, DHCP-nya sudah, kita buat IP-nya juga sudah. Untuk DHCP-nya, nah, coba kita reboot dulu untuk memfreshkan kembali. Kita lihat ya, sambil dia proses reboot, restart, kita perhatikan apakah ada error. Nah, tidak ya. Oke, baik. Kalau di sini kita tes ping ke 192.68.20.1 servernya sendiri ya pasti jalan ya. Oke. Kemudian kalau kita ping google.com, nah replay juga berarti udah ada akses internet ya. Nah, kalau sudah begini, coba kita nyalakan yang namanya klien kita ya. Kliennya Windows 7, kita pastikan dia ke bagian internal network client 1, sama ya portnya ya, harus sama. Kalau sudah oke kan, baru kita jalankan. Baik, karena Windows-nya juga kita menggunakan full mode. Nah, kita wait-kan aja. Oke. Nah, di sini dia kita lihat apakah kliennya mendapatkan IP secara DHCP dari Debian-nya server kita. Nah, yuk kita tes, kita coba ya. Di Windows 7-nya, di bagian network, coba kita lihat. Nah, IP-nya 192.168.20.2. Berarti klien Windows 7 kita sudah mendapatkan IP dari server Debian kita. Ya. Coba kita tes ping IP server Debian kita, berarti 20.1, harusnya dia replay. Nah, demikian juga kalau kita tes ping dari Debian-nya 192.68.20 kliennya nomor 2 tadi ya. Nah, udah replay juga kan. Nah, kalau sampai di sini berarti klien kita sudah bisa mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis dari server Debian kita. Nah, untuk project-nya, project yang nanti akan kalian kerjakan, bagaimana biar ada akses internet. Ini kan masih hanya connect aja ya.
masih connect aja mendapatkan IP. Bagaimana bisa connect ke internet? Itu projectnya. Silakan mencari tahu, bereksplorasi dari YouTube. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.